Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, seperti biasa tiada hentinya untuk kita memuji syukur kepada Allah subhanahu wa taala dan memanjatkan pujian yang paling sempurna hanya kehadiratnya jalla jalaluh, dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Pembahasan kita pada kesempatan pagi yang insya Allah majelis kita ini dipenuhi dengan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berdoa semoga menjadikan acara kita ini, perkumpulan kita ini adalah merupakan salah satu bentuk ibadah yang akan memudahkan jalan kita untuk menuju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pada kesempatan pagi ini akan membahas Kitabul Hajj wal Umrah, pembahasan kitab haji dan umrah. Karena seperti kita ketahui, sebentar lagi hari-hari masuknya pelaksanaan ibadah haji akan datang menghampiri kita, dan sekarang jamaah haji mulai berdatangan dari seluruh penjuru dunia ke tanah ini untuk menunaikan salah satu kewajiban rukun Islam. Dan tidak ada salahnya bagi orang-orang yang sudah pernah haji dan mungkin ingin mengulang hajinya, yang kedudukannya adalah merupakan sunnah bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan ingin mengulangnya. Dengan kita belajar bersama di sini, semakin bisa mengetahui akan tuntunan sifat pelaksanaan haji yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi orang-orang yang belum menunaikan dan melaksanakan ibadah haji, akan tahu dan mengerti bagaimana sifat-sifat haji yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembahasan pertama kita ini adalah makna al-hajj, hukmu wa fadlu. Makna haji, hukum dan keutamaannya. Pembahasan ini saya nukilkan atau saya ambil dari buku Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami fi Dhaw'il Quran wa Sunnah, atau terjemahnya dalam bahasa Indonesia Ensiklopedi Fikih Islam Al-Kamil menurut Al-Quran dan Sunnah, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri. Pembahasan yang ringkas dan poin-poin yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita dan di dalam ketaatan peribadahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, al-hajj, haji maknanya adalah huwa at-ta'abbud lillahi azza wa jal biqasdi Makkah fi waqtin muhaddad li ada'i manasikil hajj. Pelaksanaan ibadah haji maknanya, pengertiannya adalah ini merupakan salah satu bentuk ibadah. Haji itu adalah merupakan salah satu dari bentuk ibadah yang kita tunaikan, kita laksanakan kepada siapa dan untuk siapa? Kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Haji adalah bentuk ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tunaikan, kita laksanakan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Biqasdi Makkah,
dengan tujuan pelaksanaannya di mana? Di Mekah. Karena ada haji selain di Mekah? Enggak ada. Kalau ada orang membuat amalan haji selain di kota Mekah, ya kan, di India hajinya misalnya, ya kan, atau di Iran hajinya, jelas tidak akan diterima karena tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana wahyu yang telah diturunkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya haji cuma ditunaikan di kota Makkah dengan tempat-tempat yang telah ditentukan. Haji adalah bentuk ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan kota Makkah fi waqtin muhaddad, pada waktu yang telah ditentukan, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Wah, kalau tanggal 8, ya kan, 9, 10, 11, 12 sampai 13 sudah terlalu zahmah, sudah terlalu padat, macet, sulit. Bagaimana kalau ya kan, dimajukan aja, dibagi 3 dalam setahun. Oh ya, silahkan kalau situ mau membuat syariat sendiri dan melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Jadi waktunya telah ditentukan, tempat-tempat untuk pelaksanaannya juga setelah ditentukan, tata cara pelaksanaannya, sifat pelaksanaannya juga telah ditentukan di dalam syariat Islam. Kita diperintahkan untuk mengikuti, mencontoh apa yang telah diajarkan dalam pelaksanaan ibadah ini sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Li'ada'i manasikil hajj. Jadi haji adalah bentuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dengan tujuan kota Mekah untuk melaksanakan manasik haji seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tempat dan waktunya telah ditentukan. Inilah makna ibadah haji. Kemudian makanatul baitil haram, keutamaan, kemuliaan, keagungan Baitullahil Haram, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di tanah sucinya Al-Haram. Jelas Allah tidak menempatkan rumah ini kecuali karena kemuliaan, keagungan dan kesucian tempat tersebut, yang mana seluruh hati umat manusia tertuju pada tempat ini. Kiblat kita dalam sholat kita tertuju kepada tempat ini. Perkumpulan dunia bagi seluruh umat Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tertuju kepada tempat ini. Oleh karena itu, di antara keutamaan yang bisa kita jelaskan bagi Baitullahil Haram di sini adalah ja'alallahu azza wa jal al-baital haram mu'azzaman. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan al-baitul haram sebagai sebuah tempat yang agung, tempat yang mulia. Wa ja'alal masjidal haram fina'an lahu, dan Allah jadikan masjid al-haram yang kita lihat ini, ya kan, sebagai sebuah tempat yang khusus untuk rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ka'bah. Ka'bah terletaknya di mana? Di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Allah sediakan tempat ibadah ini sebagai sebuah tempat yang khusus bagi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ka'bah al-Musharrafah. Wa ja'ala Makkata fina'an lil Masjidil Haram, dan Allah jadikan kota Mekah itu, ya kan, sebagai tempat khusus untuk masjidnya, yang Allah tempatkan masjidnya dan Ka'bahnya di mana? Di Makkah al-Mukarramah. Wa ja'ala al-haram fina'an li Makkah, dan Allah jadikan batasan-batasan tanah haram di kota Mekah sebagai pelataran, sebagai tempat khusus batas bagi masjid Allah Subhanahu wa ta'ala dan Ka'bahnya yang mulia. Wa ja'ala al-mawaqit fina'an lil haram, dan Allah jadikan
mawaqit, mikot. Mikot ini apa? Ya kan? Tempat orang yang akan menunaikan ibadah umroh maupun haji. Jadi orang-orang yang akan masuk Mekah dengan tujuan untuk melaksanakan umroh ataupun haji tidak boleh melewati mikot ini kecuali sudah dalam keadaan berihram. Nah, untuk memasuki kota Mekah bagi orang-orang yang memiliki niat untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh, Allah jadikan mikot-mikot dari segala penjuru, di mana seorang tidak melewati mikot ini kecuali sudah dalam keadaan berihram secara sempurna, masuk paket pelaksanaan ibadah haji untuk menyelesaikan ibadahnya, umrohnya maupun hajinya. Setelah itu bertahalul, ya kan, dan kembali lagi seperti semula. Wa ja'ala jaziratal Arab fina'an lil mawaqit, dan Allah jadikan jazirah Arab ini sebagai sesuatu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tempat ditaruhnya mikot-mikot tadi bagi orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. Wa kullu dzalika ta'ziman wa tashriman wa tashrifan wa takriman li baitil haram. Dan Allah tidak tempatkan ini, tidak jadikan ini semua kecuali sebagai apa? Keagungan, kemuliaan dan kesucian li baitihil haram, bagi rumahnya yang haram, bagi Ka'bahnya, tempat dan kiblat seluruh umat Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96 sampai 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali dibangun sebagai tempat untuk para hamba melaksanakan ketaatan peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalladzi bi Bakkah, yaitu yang terletak di Bakkah, nama lain dari kota Makkah. Mubarakan, yang penuh dengan keberkahan. Jadi kalau orang datang jauh-jauh menempuh perjalanan 9 jam dari Indonesia untuk menuju ke Masjidil Haram, untuk menuju ke Ka'bah, cari berkah, inilah bentuk dan cara cari berkah yang diperbolehkan, ya kan? Dan cara cari berkahnya di Mekahnya pun di Masjidil Haram dengan beribadah di dalamnya, dengan ketentuan-ketentuan ibadah yang telah disyariatkan di dalam Islam, bukan cari sakawulu. Ya. Ada orang datang pada saya, ya kan, bertanya tentang apa ini tiang sakawuluh katanya. Nah, tiang sakawuluh itu tiang apa? Katanya ada tiang tersendiri yang bentuknya beda sendiri di Masjidil Haram yang bisa digunakan untuk cari berkah. La haula wala quwata illa billah. Anda datang jauh-jauh dari Asia Tenggara ke Masjidil Haram, kan? Praktek dan kebiasaan yang dilakukan di Indonesia masih belum hilang, dan itu dilakukan di Masjidil Haram. Anda datang ke sini untuk mentauhidkan Allah, Anda datang ke sini untuk mengesahkan Allah dalam peribadahan kepadanya, dan Anda datang ke sini untuk cari berkah dengan cara dan aturan yang telah diajarkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menciptakan aturan-aturan berkah yang sama sekali menyelisihi aturan Islam dan bahkan membawa misi kesyirikan. Nanti bisa dapat harta lebih banyak,
Anda ingin dapat harta lebih banyak, minta sama Allah, berdoa di Masjidil Haram, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak ibadah, perbanyak tawaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara cari berkah yang diajarkan untuk Anda mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezekinya, mendapatkan kenaikan derajat darinya, ketinggian pangkat. Lakukan dengan cara yang telah disyariatkan di dalam Islam, karena tempat ini adalah tempat yang penuh dengan berkah. Satu sholatnya Anda dibalas 100 ribu. Jadi nggak sia-sia buang 35 juta karena sampai di Masjidil Haram bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah haji saja yang sudah jelas sebagai rukun Islam, tapi satu sholat yang Anda laksanakan di Masjidil Haram, Anda mendapatkan 100 ribu. Ya kan? Lah kalau Anda dari Aceh menuju ke Masjid Demak, ya kan? Bukan nggak boleh sholat di dalamnya, silahkan sholat, itu nggak apa-apa. Tapi Anda mengeluarkan duit jauh-jauh hanya untuk sholat di Masjid Demak secara berjamaah, pahalanya lebih dari 27. Sama, Anda sholat di samping masjid rumah Anda secara berjamaah, pahalanya 27. Anda mengeluarkan 3 juta untuk sholat di Masjid Demak, juga pahalanya 27. Sama. Apakah nggak lebih baik diinfakkan kepada fakir miskin? Kecuali Anda buang 35 juta per untuk sholat di Masjidil Haram, buang berjuta-juta untuk sholat di Masjid Nabi, buang untuk sholat di Masjidil Aqsa. Itu syaddur rihal, perjalanan ibadah cari berkah, safar ibadah cari berkah yang dianjurkan di dalam Islam. Selain di dalam masjid itu, seperti dikatakan oleh Rasulullah, tidak ada la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak ada yang namanya perjalanan cari berkah, safar, mempersiapkan diri bekal dengan tujuan untuk cari berkah di sebuah tempat, kecuali ketiga masjid. Dan aturan cari berkahnya pun sesuai dengan apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wa hudan lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi semesta alam. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim, ya kan? Di dalamnya, di dalam Baitullahil Haram ini, di rumah Allah ini, ayatun bayyinat, tanda-tanda yang jelas dan tampak. Maqamu Ibrahim, ya, maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim ketika berdiri selesai membangun Ka'bah dan diperintahkan oleh Allah untuk mengumandangkan apa? Mengumandangkan perintah pelaksanaan ibadah haji yang Allah sampaikan, dijelaskan oleh ahli tafsir, suaranya ke seluruh penjuru dunia. Ini mikrofonnya Allah ini, ya kan, super plus super, disampaikan ke seluruh dunia suaranya tentang kewajiban pelaksanaan ibadah haji ini, dan difahamkan kepada seluruh manusia di dunia ketika itu. Makanya kenapa ketika selesai tawaf 7 kali putaran, kita sholat di belakang makam Ibrahim sebanyak 2 rakaat. Bukan selesai tawaf terus nyari makam Ibrahim, ngambil baju atau ngambil potongan kain, diusap-usapan untuk jimat. Kenapa? Biar berkah. Bukan itu cara yang diajarkan untuk mencari berkah. Anda ingin cari berkah, selesai tawaf, yang diajarkan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Dan kita tidak melaksanakan sholat itu kecuali berdasarkan perintah, berdasarkan tuntunan dan aturan yang telah diajarkan dalam syariat kita. Ini cara cari berkah yang diajarkan, yang sesuai dengan tuntunan Allah. Wa man dakhalahu kana aminan, dan barang siapa memasukinya maka amanlah dia.
walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah merupakan kewajiban Allah, ya kan? Kewajiban manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, hak Allah yang harus ditunaikan oleh kita sebagai manusia. Liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu. Karena ibadah haji itu wajib, tapi ada batasannya bagi orang-orang yang mampu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa mengingkari, kufur, tidak mau menepati, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Karena ingat, sesungguhnya Allah tidak butuh, Allah maha kaya atas seluruh apa yang ada di alam ini. Ingat, kita manusia, kita yang butuh kepada Allah, kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah, kita yang butuh untuk beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Bukan Allah yang butuh kepada kita. Kalau seluruh umat manusia di dunia ini kufur, tidak akan mengurangi kemuliaan dan kebesaran Allah. Begitu juga kalau manusia di seluruh dunia ini taat, semuanya orang-orang soleh, nggak ada orang-orang toleh, nggak ada orang-orang jelek, juga tidak akan menambah kemuliaan dan keagungan Allah, karena Allah sudah maha segalanya. Jadi jelas kita yang butuh, apalagi kita ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mahasin wa asrarul hajj, kemuliaan, hikmah, rahasia, keindahan pelaksanaan ibadah haji. Hikmah mengapa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan ibadah yang agung dan mulia ini. Di sini dijelaskan ada beberapa poin yang bisa menjadikan pelajaran bagi kita dan menjadikan kita ini sebagai manusia-manusia yang semakin ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya bagi manusia-manusia yang Allah berikan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ini menjadi cambuk dan peringatan bagi dirinya untuk semakin kenal dengan Allah, semakin kenal dengan hak-hak Allah yang harus kita tunaikan, semakin kenal dengan tuntunan-tuntunan, aturan-aturan, contoh-contoh yang telah diajarkan oleh duta besarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kenal dengan agamanya. Al-hajju madharun amali lil ukhuwah al-islamiyah. Haji itu adalah merupakan sarana manifestasi, praktek sarana manifestasi, ya kan, dan merupakan tanda ukhuwah Islamiyah. Bagaimana kita diajarkan di tempat tersebut dalam waktu yang terbatas untuk bisa memupuk ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dan persatuan umat Islam, wahdatul ummah Islamiyah. Dan bagaimana kita bisa melihat umat Islam di seluruh dunia bersatu di satu tempat yang sama, yang tujuannya semuanya itu adalah satu, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan aturan yang satu. Antum lihat, yang aturan tersebut datangnya dari mana? Allah dan Rasulnya. Haitsu tadhubu fil hajji fawariqul ajnasi wal alwani wal lughati wal awtani wat tabaqat, di mana dengan pelaksanaan ibadah haji ini hilanglah semua perbedaan manusia. Tidak ada lagi perbedaan di antara mereka, baik dari ras, yang satu sipit, yang satu pesek, yang satu mancung, hitam, putih, tidak ada perbedaan. Warna kulit, bahasa, bangsa, ya kan, kedudukan sosial. Ketika seorang datang melaksanakan ibadah haji, semuanya sama. Yang bintang 4
tertempel di tubuhnya. Datang dan duduk di tempat yang sama, beribadah dengan peribadahan yang sama, berdesak-desakan untuk melaksanakan ketaatan peribadahan Allah, berkeringat, capek, sama, tidak ada perbedaan. Untuk dia ingat suatu saat dia akan dibangkitkan juga dengan kedudukan yang sama. Pangkatnya sudah tidak berlaku, status sosialnya sudah tidak berlaku, sudah keluar dari jangkauan seperti HP, di luar jangkauan. Ya kan, mau wali kota dibentak-bentak sama kopral di sini. Ya kan, kopral benar paling rendah. Apa satpam security. Padahal wali kota ini orang nomor 1 di tempatnya. Polda, ya kan, cuma diseru dan dipanggil dengan kalimat roh. Bayangkan, polisi daerah, pimpinan polisi daerah bagaimana, sebentar lagi jadi pimpinan pusatnya, sebentar lagi jadi jenderalnya. Di sini cuma dijerit dan dibentak, ya kan, sama orang yang pintanya satu loh gini, roh. Itu kalau bawahannya di negaranya tempel, nih. Untuk menunjukkan kepada dia, ingat, ini baru perpindahan dari negara ke negara. Kedudukan Anda sudah tidak berfungsi. Bagaimana kalau Anda pindah ke akhirat? Tidak akan ada yang bisa membantu dan menolong Anda dan memuliakan Anda kecuali bagaimana ketaatan Anda, kenalnya Anda kepada Allah, Rasulnya, dan agamanya. Seperti itu. Wa tabruzu haqiqatul ubudiyyati wal ukhuwah. Maka dalam pelaksanaan ibadah haji ini terjadilah suatu ketaatan peribadahan antara manusia dengan Khaliknya. Kedekatan hubungan manusia lebih dengan Sang Pencipta. Fal jami' bilibasin wahid, semuanya memakai pakaian yang satu untuk dia mengenal. Ketika dimasukkan ke kuburan, mau dia memiliki pakaian-pakaian supermodel yang paling mahal, ya kan, mau mereknya Valentino, mau mereknya Playboy, mau mereknya Watchout, apa semuanya yang paling mahal, merek-merek terkenal, Jack and Jones, apa enggak terpakai. Yang dipakai apa? Kain kafan, mori, Pak, yang dilipatkan. Mau kaya miskin, yang morinya sama harganya segitu, dilipatkan. Mau dikasih mori yang kasap, mau dikasih mori yang paling halus, nggak ngerasakan. Ngerasakannya cuma nanti ketika ditanya man robbuk, man nabiyuk, dan madi. Semuanya memakai pakaian yang satu, tidak ada yang berbeda. Wa yatajihuna li qiblatin wahidah, semuanya menuju kepada kiblat yang satu. Wa ya'buduna ilahan wahidan, menyembah hanya Tuhan yang satu. Kemudian wal hajju madrasah yata'awwadu fiha al muslim 'ala sabr, dan haji itu adalah merupakan madrasah, tempat pendidikan, training bagi para muslimin, ya kan, tempat latihan, sarana untuk latihan, untuk melatih apa? Di antaranya kesabarannya. Bagaimana bersabar dengan pakaian yang dua helai, yang satu jadi sarung, yang satu lagi jadi selendang selama beberapa hari. Betah Pak kita suruh pakai pakaian ihram terus. Tidak ada yang terpasang kecuali ini. Pakaian yang berjahit semua terlepas. Mau tidurnya juga hati-hati, karena jangan sampai auratnya terbuka, terkeleler ke sana sini. Mau duduknya juga akhirnya kayak perempuan. Kita kan gitu di hajian ya, lagi-lagi. Yang perempuan juga dilatih untuk memakai pakaian yang menutup aurat, pakaian yang tidak membentuk tubuhnya, yang tidak transparan, untuk mengenal bagaimana
Islam mengajarkan, Allah dan Rasulnya mengajarkan para wanita untuk memakai pakaian yang sempurna, pakaian yang islami, pakaian yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dipakai oleh para wanita muslimah sebagai tanda kesucian mereka. Seperti itu. Wa yatadzakkaru fiha al-yawmul akhir wa ahwali, dan dituntut para muslimin dalam pelaksanaan ibadah haji itu untuk mengenal hari akhir, ingat kepada hari kiamat, iman kepada hari akhir, dan keadaan yang mengerikan di dalam hari akhir ini yang telah diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj diperlihatkan bagaimana keadaan neraka dan bagaimana keadaan surga. Wa yastash'iru fihi ladzatul ubudiyatillah, dan dituntut untuk merasakan lezatnya beribadah kepada Allah walaupun dengan susah payah, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda dihadapkan kepada perbuatan yang Anda sukai dan Anda cintai dan enak perbuatan tersebut, nggak perlu pakai tanggung jawab, Anda bisa mendapatkan kenikmatan, tapi perbuatan tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Anda menahan diri Anda, bersabar untuk tidak terjatuh kepada perbuatan tersebut, dan Anda berhasil dalam melaksanakannya. Bukankah itu merupakan sebuah kelezatan iman? Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Yusuf mau mengikuti keinginan Zulaikha, Zulaikha sudah menawarkan, kamu pingin apa? Saya ini istrinya raja, tinggal ngucap, tinggal ngomong. Pingin jadi menteri, tak jadikan menteri. Pingin duit, tak kasih duit. Pingin kehidupan mewah, pingin apa kamu? Rolls Royce di zaman itu. Tumpangan yang mewah, rumah yang mewah, plus satu. Penuhi keinginan saya doyan sama kamu. Nabi Yusuf menolak. Akhirnya apa? Dimasukin penjara, dikurung. Tapi di situ dia merasakan lezatnya iman, ketaatan kepada Allah, dan dia ingat Zulaikha bukanlah yang akan memberikan kemuliaan, akan memberikan kelebihan harta, akan memberikan kedudukan kepadaku, tapi Allah yang memberikan. Ini ujian bagiku. Dan setelah keluar dari penjara dan terbukti kebenaran Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang dia dapatkan? Seperti yang ditawarkan oleh Zulaikha, semua dia dapatkan. Jadi kabulok, bukannya seperti menteri, gaji yang tinggi, pangkat yang tinggi, kepercayaan raja. Dalam sebuah kisah pun disebutkan akhirnya juga dapat Zulaikha, tapi dengan cara yang halal. Orang mempertahankan yang halal, Allah yang akan berikan kemuliaan kepadanya. Man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu bima khairan minhu, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan gantinya dengan yang lebih baik. Wa ya'rif azamatu rabbih. Dalam ibadah ini, ibadah haji ini, manusia dituntut untuk sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Waftiqarul khalaiq kulliha ilaih, dan sebagai tanda bahwasanya kita semua ini, makhluk yang ada di dunia ini dan alam semesta ini, membutuhkan siapa? Allah. Sadar kalau kita semua itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji ini adalah merupakan musim yang besar untuk menimba dan meraih pahala yang tak terhingga. Wa takfirus sayyi'at, dan merupakan sarana untuk kita menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Di mana seseorang berdiri, ya kan, seorang hamba berdiri di hadapan
Rabbnya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui akan tauhidnya, ketauhidan Allah, keesaan Allah. Dari mulai berangkat kita sudah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, untuk aku berikrar sebagai bukti dalam pelaksanaan ibadah haji ini bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Engkau, dan tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya pujian yang paling sempurna, wan ni'mata, dan pemberi kenikmatan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia ini adalah milikmu. Kekuasaanmu ya Allah, la syarika lak, dan tidak ada sekutu bagimu. Wa mu'tarifan bidzambi, di mana seorang mengakui akan dosa-dosanya dan kelemahan dirinya, ketidakberdayaan dirinya untuk bisa menyempurnakan seluruh perintah dan ketaatan Allah. Tapi kita meminta dan berdoa untuk diberikan taufik, ketepatan, dan dimudahkan dalam melaksanakan ketaatan beribadah kepada Allah. Tidak ada sebuah keindahan kecuali manusia diberikan taufik, diberikan ketepatan, kemudahan untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu luang ada, kesehatan ada, tapi bermalas-malasan. Giliran sudah rapuh, sudah tua, baru mau ingin. Ketepatan untuk dimudahkan melaksanakan amal baik dan amal soleh jangan disia-siakan, kejar. Karena kita tidak tahu umur kita, kesempatan kita. Jangan sampai waktu luang dan kosong kita berlalu begitu saja. Sehingga seorang itu pulang dari haji dalam keadaan suci dari dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummu, seperti seorang yang baru terlahir dari rahim ibunya. Satu lagi di antara hikmah haji, untuk kemudian minggu berikutnya kita masuk kepada pembahasan hukum haji dan tentang makna mampu dalam melaksanakan ibadah haji dan kepada siapa kewajiban-kewajiban ini dilaksanakan dan keutamaan ibadah haji itu sendiri. Wa fil haji tadhkirun bi ahwalil anbiya'i war rusul. Dalam haji ini kita diingatkan akan keadaan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, wa ibadatihim, bagaimana peribadahan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa da'watihim wa jihadihim, dakwah mereka dan jihad mereka, wa akhlaqihim, dan bagaimana sopan santun mereka dalam keadaan menunaikan ibadah haji. Desek-desekan, diusir, ya kan, kadang dibentak. Kalau mau di luar haji, wah ayo tantang, ngadepin. Ya walaupun di luar haji pun bukan berarti kita bersifat arogan, tidak. Bagaimana kita bisa berbagi, saling menyayangi, saling mengingatkan, saling menghormati, ya kan? Wa tawtinan nafs ala firaqil ahl wal ahl. Bagaimana kita diingatkan untuk menjadi orang-orang yang siap di dalam mengambil keputusan, ya kan, mengambil keputusan untuk siap berpisah dengan keluarga, anak, ya kan, anak-anak kita, ya kan. Ketika itu kita berpisah kan, kita berangkat meninggalkan anak, keluarga kita. Dan mungkin bisa jadi kita nggak kembali, kita nggak tahu, ya kan, dalam menempuh risiko dakwah. Karena seluruh umat Islam itu pada hakikatnya adalah dai, bukan berarti juru dakwahnya cuma ustadz saja. Tapi bagi ilmu yang dia ketahui, dia juga bertanggung jawab untuk menyampaikan. Baligh anni walau ayat, sampaikan dariku, tapi Anda punya ilmunya, bukan asal nyelemong. Wal hajju mizan yu'rafu bihil muslimun ahwal ba'dihim. Haji itu adalah merupakan tolak ukur di mana seorang muslim itu dituntut untuk sadar dan mengenal akan keadaan saudaranya sesama muslim. Walahum alaihim min ilm, ya kan, di antara mereka, ya kan, ada orang yang berilmu, ada orang yang jahil, ada orang yang kaya, ada orang yang fakir, ada orang yang istiqomah, ya kan, ada orang yang melenceng.
bagaimana kita bisa mengetahui dan bagaimana kita bisa mengobati dan mendakwahi mereka meluruskan mereka. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.